Sahabat Akmikindo TV, kita berpodcast lagi. Ini podcast yang ke-20, berbincang tentang satu hal yang penting di lingkungan kita. Hadir di studio Ketua Umum KMDT Bapak Edison Manurung, dan bertepatan Ketua Umum dari Akmikindo adalah Dewan Pakar Bapak Dr. Laurentius Manurung SNM. Kita akan berbincang soal Kaldera Toba. Kaldera Toba ini penting dan perlu diurus, dan kita tahu ini di bawah naungan Gubernur Sumatera Utara. Beberapa waktu lalu sudah ada tanda-tanda kuning, dan kalau tidak diurus dengan baik ini menjadi merah. Orang yang sangat peduli, Pak Edison Manurung, kita akan dengarkan bagaimana lembaga KMDT juga sekarang bekerja sama dengan lembaga Kaldera Toba. Bagaimana kabar Pak Edison? Kabar baik Pak Hokman Marbun dan juga seluruh pemirsa seluruh Indonesia, walau khusus di kawasan Danau Toba. Kita ingin dengar dari Ketua Umum KMDT langsung, apa sih yang terjadi soal Kaldera Toba itu sampai di lampu kuning begitu? Baik, terima kasih Pak Hokman, dan juga di sini salah satu Dewan Pakar kita Pak Dr. Lauren, Dewan Pakar DPP KMDT. Kita sangat prihatin saat ini bahwa rekomendasi dari UNESCO tidak bisa dapat dipenuhi oleh Badan Pengelola Kaldera. Oleh karena itu, bulan yang lalu kami rapat dengan Menteri Pariwisata. Disitulah kami pada saat rapat dengan Menteri Pariwisata direkomendasikan bagaimana KMDT ini sudah terbentuk di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa provinsi, khususnya di 7 kabupaten kawasan Danau Toba. Tentu dengan berdirinya KMDT ini, kita berjuang terus untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat di kawasan Danau Toba. Nah, disitulah mungkin salah satu penilaian daripada Kementerian Pariwisata, sehingga kami diundang di Medan, dan kami langsung membuat MOU dengan Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global periode 2005-2030. Tentu ini bagi kami dengan kerjasama dengan Geopark, salah satu juga boleh dikatakan beban berat, karena hampir 3 tahun Geopark ini telah mengerjakan pekerjaan yang telah diamanahkan oleh rekomendasi dari UNESCO, dan beberapa kali kami rapat memang bagaimana harapan dari UNESCO ini supaya kita mendapat green, hijau. Dan akhir-akhir ini kita prihatin karena sekarang Danau Toba itu kuning. Tentu ini sangat memalukan kita ke negara luar. Tapi kita yakin dengan banyaknya profesor doktor Dewan Pakar di DPP KMDT akan mampu untuk membantu badan pengurus harian Geopark ini sesuai dengan kesepakatan kami. Kami langsung terus on the spot untuk melakukan kajian-kajian di mana beberapa dosir atau SOP yang telah ditetapkan UNESCO ada kelalaian, salah uruslah ini ceritanya, tidak dilakukan oleh pengurus yang lama. Nah, tentu saya mengharapkan, karena saya lihat gigihnya game baru ini Pak Dr. Jul,
waktu kami pertemuan dengan tokoh-tokoh Sumatera Utara, dan beliau sangat-sangat mengharapkan bagaimana dia sebagai GM baru memimpin badan Geopark ini, mengharapkan bahwa Komite Masyarakat Danau Toba ini dapat bekerja sama dalam rangka untuk menghijaukan kembali Danau Toba ini. Kita tahu sampai rekomendasi ini 3 tahun yang lalu sangat berat syarat-syaratnya akan dilakukan. Oleh karena itu kami berharap dengan GM Bapak Dr. Jul kerjasama dengan KMDT ini dapat kita melakukan terobosan-terobosan dan juga membenahi bagaimana geosite yang ada di 7 kabupaten. Kami sudah lihat contohnya di Kabupaten Toba, ada di sana di Lumbanjuli itu kaldera, dan ada juga air terjun di Siburuon dan lain-lain di Baligi, dan juga di Hubak Kasundutan dan di Tapanuli Utara dan Samosir, dan juga di Simalungun, di 7 kabupaten. Tentu ini bukan kerjaan yang mudah dan gampang, makanya saya katakan berat ini tanggung jawab dari Komite Masyarakat Danau Toba. Tapi kalau kita niat baik, ya, niat baik dan restu, dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tiada yang mustahil. Itulah harapan saya kepada seluruh stakeholder yang ada di Danau Toba, bagaimana kita merapatkan barisan. Ini adalah salah satu marwah. Apabila ini kuning menjadi merah, di mana muka kita sebagai bangsa Indonesia yang besar di luar negeri. Jadi harapan saya mudah-mudahan dengan kerja keras kita dan rencana kita, saya optimis. Kenapa? Pak Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara, waktu kami pada saat bersama-sama beliau beberapa kali, dia mengatakan, Pak Edison, kalau seandainya saya terpilih jadi Gubernur Sumatera Utara, saya akan berkantor di Danau Toba dan saya akan perhatikan kemajuan Danau Toba. Nah, waktu pelantikan beliau kemarin di istana dan juga para bupati, saya diundang untuk syukuran. Saya jelaskan kepada bupati terpilih agar ini kita harus bekerja sama untuk mensukseskan misi dan rekomendasi dari UNESCO ini agar ini menjadi hijau. Dan pada sepakat dan setuju. Dan kalau tidak halangan, bulan awal April, habis Lebaran, rencana kita akan bertemu dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, dengan beberapa bupati 7 kawasan Danau Toba, dan juga semua stakeholder dan NGO akan kita ulang untuk diskusi sekaligus mensosialisasikan. Karena selama ini jujur aja mungkin para bupati belum begitu atensi, belum begitu apa sih tujuan daripada UNESCO ini. Jujur aja, waktu beberapa kali kami turun ke lapangan, kami tanya masyarakat soal geopark, itu jujur aja, itu binatang apa itu geopark? Nah, ini kan salah satu kurang sosialisasi. Nah, makanya di kerjasama kita ini di situ ada juga bidang sosialisasi, ada juga soal ekonomi kerakyatan dan lain-lain. Nah, disitulah nanti saya kira kehadiran Pak Dr. Lauren sebagai Dewan Pakar DPP KMDT yang juga sebagai Ketua Umum Pipindo untuk dapat bekerja sama, dan rencana kita nanti juga akan membuat pameran UKM di 33 kabupaten kita pusatkan di Danau Toba. Inilah saya kira harapan-harapan masyarakat untuk menuju kesuksesan Danau Toba itu menjadi super prioritas yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden ke-7 Jokowi dan berkelanjutan di era Bapak Prabowo dan Gibran. Saya yakin itu. Oleh karena itu saya mengharapkan ke seluruh stakeholder dan juga masyarakat Danau Toba, mari kita dukung untuk mensukseskan kaldera Geopark ini menjadi green atau hijau kembali. Baik, menarik tadi Pak Edison.
kontribusi konkret dari KMDT apa di kerjasama dengan lembaga ini? Karena kita tahu bahwa tadi UNESCO memberi peringatan. Lalu pertanyaan kedua, apakah memang kita dapat dana dari UNESCO? Kalau misalnya sudah di garis merah begitu, apa kekurangannya dan apa positifnya begitu? Nah, jadi kalau seandainya ini menjadi merah, tentu rekomendasi yang diberikan dari UNESCO ini akan dicabut. Ya, kita lihat bagaimana Jogja, bagaimana Bali, dan lain-lain itu bisa hidup dari pariwisata. Nah, seandainya bisa kita penuhi rekomendasi dari UNESCO, ini menjadi green atau hijau, ya inilah luar negeri percaya kepada kita. Karena ini kaldera ini adalah letusan gunung, letusan ya dari ribuan tahun yang lalu. Dan sehingga di Danau Toba itu ada bekas, ya, ada juga abu, Dengan adanya abu di situ itu termasuk geopark. Inilah tidak dirasakan masyarakat manfaatnya sekarang kehadiran geopark ini. Tentu kami sebagai lembaga yang independen, lembaga yang mitra strategis pemerintah, saya sebagai ketua umum akan memperdayakan seluruh potensi pengurus KMDT mulai dari desa, kecamatan di 7 kabupaten untuk ikut berperan aktif untuk menjaga kelestarian Danau Toba. Termasuk kami sudah canangkan akan mengadakan pembersihan enceng gondok, pembersihan limbah di Danau Toba. Oleh karena itu contoh sebagai geopark yang ada di Situmurun di Danau Toba, Kecamatan Lubanjulu. Di situ ada air terjun yang seyogianya ini sungguh luar biasa keindahannya. Cuman di sana itu ada juga keramba. Nah, tentu waktu kami rapat dengan kadis-kadis, dengan sekda, ini semuanya nanti para kepala dinas sudah diinstruksikan oleh Pak Sekda supaya bekerja sama dengan KMDT dalam rangka menjaga kelestarian Danau Toba. Termasuk nanti KMDT akan menyuarakan keramba dan lain-lain yang mengotori Danau Toba akan kita relokasi nantinya. Di era Prabowo kita yakin. Kita udah lihat bagaimana contohnya ada beberapa kasus yang telah diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Ya, ini kita yakin Danau Toba ini karena kelanjutan dari Jokowi ke era Presiden Prabowo dan Gibran, ini tentu saya dapat informasi Bapak Presiden awal April akan meninjau beberapa program dan proyek-proyek yang ada di Danau Toba. Ya, termasuk bandara Silangit dan Sibisa. Karena kemarin kami sudah melihat bandara Sibisa, tinggal peresmian itu dan sudah lengkap prasarana semua. Jadi kita bayangkanlah seandainya di mana sih ada bandara 2 di 1 kabupaten. Ada di Silangit, ada di Sibisa. Tentu ini saya mengharapkan ke seluruh, saya sudah buat instruksi kepada seluruh pengurus KMDT tingkat desa sampai kecamatan akan berperan aktif, dan saya membangun komitmen kepada pengurus geopark ini supaya dilibatkan semua tokoh-tokoh masyarakat untuk menjaga keasrian lingkungan di Danau Toba. Ada alasan kita, kenapa harus, apakah kita memilih ini illegal logging atau galian C, padahal ini sudah menjadi dicanangkan Presiden ke-7 Jokowi menjadi wisata internasional, go internasional. Ini salah satu dasar KMDT selama ini mengawal ini, sehingga harapan saya kepada semua yang cinta Danau Toba, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh yang dimanapun berada, mari kita bergandengan tangan untuk mensukseskan rekomendasi dari UNESCO ini. Baik, Pak Edison. Pertanyaan berikutnya ke Pak Laurentius sebagai Dewan Pakar dan perdebatan Ketua Umum dari AKMI Kimdo. Mungkin dari sisi UMKM nanti Bapak terangkan. Kita tahu bahwa memang seperti penjelasan Pak Edison tadi, Danau Toba ini kan letusan besar, bahkan sudah 3 kali. Yang terakhir itu
bahkan disebut menutupi seluruh jagat raya ini karena dahsyatnya Danau Toba, letusan Toba itu waktu itu. Sekarang menjadi Danau Toba, indah tetapi kurang perawatan. Kaldera ini kan tempat-tempat tanda-tanda letusan itu. Tadi sudah beberapa disebutkan, di Tele ada, di Hubang misalnya ada, di Sibiscur, ada Sigapiton juga, bahkan di Samosir, terutama di Pusuk Buhit itu juga bagian dari kaldera Toba. Bahkan seingat saya Bang Edison, selain di Medan kantornya, ada di Pusuk Buhit. Saya sudah di kantor kaldera itu. Pertanyaannya Pak Laurentius, bagaimana ini dikelola menjadi tempat pariwisata? Ini kan ruang-ruang untuk UMKM juga. Silakan. Terima kasih Pak Hotman. Selamat sore Amikindo TV, dan juga kita terima kasih kepada Ketua Umum KMDT Bapak Edison Manurung yang hari ini kita berbincang-bincang. Izinkan saya hari ini sebagai anggota Dewan Pakar KMDT dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia Amikindo. Pak Hotman dan Pak Edison, mungkin kita lihat dulu Geopark Danau Toba ini kan sudah diakui oleh UNESCO tanggal 7 Juli tahun 2020. Merupakan suatu kawasan geopark yang terletak di Sumatera Utara. Dan ini mempunyai keunikan tersendiri dengan adanya Danau Toba. Ini harus dipahami. Dan kemudian geopark ini ada di 7 kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba. Kita lihat dari Karo, Kumbang Hasundutan, Simalungun, Dairi, kemudian Tapanuli Utara, Toba, dan juga Samosir. Jadi ini merupakan kebanggaan masyarakat Sumatera Utara. Sayangnya, kalau kita lihat, karena sudah diberikan oleh UNESCO tanggal 7 Juli tahun 2020 pengakuan sebagai UNESCO Geopark, ini sebenarnya harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tadi Ketua Umum KMDT sudah mengatakan bahwa banyak hal-hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah maupun kawasan untuk menjadikan kawasan tetap menjadi UNESCO Geopark. Ini merupakan suatu kebanggaan Sumatera Utara maupun kawasan Danau Toba, karena di sana mencerminkan suatu keunggulan yang bisa dijadikan sebagai tujuan wisata, dan juga dengan alam Danau Toba bisa mendatangkan banyak hal datang ke Danau Toba, termasuk adat budayanya, termasuk juga nanti saya berikan gambaran dengan berkembangnya kawasan Danau Toba sebagai tujuan wisata, maka usaha-usaha mikro kecil di kawasan itu akan bertumbuh berkembang. Nah, ini saya sudah mendapatkan informasi dari Ketua Umum KMDT bahwa telah ditandatangani MOU MOU antara KMDT dengan General Manager Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Saya sebagai anggota Dewan Pakar menyambut baik ini, dan saya mendukung ini. Dan di sini sudah kita lihat bahwa KMDT sebagai organisasi kemasyarakatan, Komite dan Masyarakat Danau Toba, mendapat pengakuan dari Badan Pengelola Toba Kaldera ini. Ini juga harus dimanfaatkan Pak Ketua Umum supaya nanti KMDT bisa berdampingan dengan Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO ini. Karena ini kita berharap dengan kehadiran KMDT dengan kerjasama dengan pengelola ini, maka semoga hal-hal yang tadinya sudah mendapat teguran kuning bisa kembali. Kalau kita lihat kenapa kuning, karena memang sejak tahun 2020 sampai hari ini standar-standar yang ditetapkan UNESCO itu belum dilakukan dengan baik. Ini perlu ini Pak, sehingga jangan merugikan masyarakat. Tapi kita akan dukung ini, terima kasih nih, karena sudah tertangani tanggal 13 Februari tahun 2025 ini. Ini tolong nanti ini berikan gambaran ini. Kita berikan apresiasi kepada Ketua Umum KMDT yang sudah berhasil melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola. Saya kira ini Pak Edison, saya sebagai anggota Dewan Pakar dan juga Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, Mikindo, berharap kerjasama itu bisa diimplementasikan, bisa diimprove lagi hal-hal yang terjadi sekarang ini, sehingga tanda kuning atau teguran kuning itu menjadi kembali normal. Itulah Pak Hotman harapan kita sebagai masyarakat dan masyarakat Batak yang tinggal di Jakarta, hingga kebanggaan kita terhadap Geopark ini tetap menjadi kebanggaan masyarakat dan juga dunia. Baik Pak, kembali Pak Edison, kita mau bertanya, ini kan sepertinya antusiasme dari KMDT sangat terlihat untuk bagaimana memajukan Danau Toba, termasuk bagaimana kawasan Danau Toba itu menjadi tempat pariwisata yang baik. Pertanyaannya, Pak Edison, bagaimana KMDT juga memberi edukasi pada masyarakat? Ini dalam tanda kutip sepertinya masyarakat kita belum siap. Ini saya contohkan. Di beberapa waktu lalu ada seorang public figure, saya tidak sebutkan namanya, datang ke Danau Toba agak setengah telanjang lah dia ke Danau Toba, dan itu menjadi viral, banyak yang memaki-maki. Itu artinya masyarakat kita kan belum siap secara mental menerima orang yang datang ke kawasan kita itu. Apa pendapat Pak Edison? Ya, memang itu tantangan berat bagi KMDT. Ini soal mentality ya, mengedukasi. Memang kami sudah coba beberapa tahun ini membuat sosialisasi melalui kepala desa, melalui lurah, melalui kecamatan. Kita kumpulkan tokoh-tokoh bagaimana cara kita bersikap menjadi contoh. Tugas mereka seperti di Bali menjadi guide tour ya. Nah, ada beberapa hal yang miring kalau saya bertemu dengan beberapa tokoh di Jakarta ini. Contoh, kalau umpamanya ditanya di kampung kita, Le, di mana kamar mandi? Apa jawabnya? Gimana lo kok kamar mandi aja ditanya ke saya? Padahal kalau di Jawa, seandainya kita tanya, Mas, di mana ada kamar mandi? Oh ya Mas, di sana Mas. Apa perlu saya antar? Ini kegagalan kita bersama. Nah, padahal Jokowi, Presiden ke-7 dan era Prabowo ini sudah sepakat bahwa Danau Toba ini menjadi salah satu super prioritas. Nomor 5 Indonesia. Dan sudah ratusan triliun infrastruktur dibangun di kawasan Danau Toba. Jadi ini mentality kembali ya. Nah, itulah waktu kami pertemuan dengan 32 rektor ya. Bagaimana KMDT membuat inisiasi waktu kita FGD di USU, langsung dipanalisasi rektor USU dan 32 rektor saya bawa diskusi ke Samosir. Mereka sepakat harus ada universitas di Danau Toba ini. Kenapa? Coba bayangkan 33 kabupaten Sumatera Utara hanya 2 universitas, yaitu Universitas USU dan UNIMED. Inilah padahal di Aceh 8 kabupaten, 9 universitas di sana. Begitu juga di Jawa. Di tiap Jawa itu Pak Lauren, kabupaten per kabupaten bahkan 2 ada negeri. Padahal kita hana kokido hamorau. Banyak profesor doktor di KMDT ini. Hampir 200 orang profesor dewan pakar di KMDT ini. Jadi tentu saya membuat lelucon kepada mereka. Siapa lagi memikirkan SDM Danau Toba ini kalau bukan profesor doktor yang ada di Dewan Pakar KMDT. Nah, itulah yang kita minta sekarang di era Prabowo. Kita doakan supaya ini cepat terwujud universitas negeri ini. Ini akumulasi daripada bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa, walau khusus nanti Sumatera Utara. Tanpa ada pendidikan, tanpa ada SDM unggul, saya kira ini jauh api dari panggang. Untuk contohnya kayak Pak Dr. Lauren ini menjadi dokter, tentu kan bisa dia umpamanya menjadi salah satu komisaris,
menduduki direktur di BUMN, itu karena sekolah kan? Saya juga begitu di Departemen Keuangan, menjadi staf khusus ketua DPD RI karena sekolah. Kalau saya tambah SD, tidak mungkin saya diangkat jadi staf khusus ketua DPD RI, itu setara eselon 1 loh. Di era Prabowo dan Jokowi sekarang kan. Nah, oleh karena itu saya mengharapkan, saya optimis di pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran, kita lihat anggaran pendidikan sangat tinggi dibuat di sekarang. Bahkan rencana saya akan saya buat SMA unggul loh, di kawasan Danau Toba. Di situ asramanya, di situ dosen terbang nanti. Nah, jadi ada SMA unggul dan juga ada universitas negeri. Ini untuk mencapai bagaimana SDM unggul di kawasan Danau Toba itu, apalagi orang kita semiskin-miskinnya semua sarjana anaknya kan. Nah, jadi itulah salah satu kenapa waktu saya diskusi dengan para dewan pakar ekonomi dari KMDT ini, dari kawan-kawan Departemen Keuangan, 1.000 triliun defisit uang kita untuk menyekolahkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia, ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke Jerman. Kebetulan anak saya ada sekolah 1 di Kertin. Bayangkanlah itu, hampir 4 tahun dia sekolah di sana. Berapa itu? Habis uang. Begitu juga orang-orang yang ingin anaknya maju sekolah ke Amerika. Hampir 1.000 triliun defisit. Jadi mudah-mudahan di era Pak Prabowo sekarang yang dia peduli mencetak anak bangsa melalui SDM unggul. Itulah harapan kita KMDT, Pak Dr. Lauren nanti salah satu juga tim kajian akademik di Universitas Negeri di kawasan Danau Toba, dan kita akan mewujudkan ini. Hanya menunggu waktu Pak Prabowo, nanti semua ini akan dipresentasikan ke Bapak Presiden. Soal SDM unggul dan universitas dalam rangka menggolkan bahwa Danau Toba itu adalah super prioritas pariwisata. Kita udah sepakat di situ. Dan semua nanti galian C, illegal logging, saya sudah bilang sama Pak Gubernur, sama Pak Kapolda, dan Kajati Sumatera Utara, ini harus dituntaskan, termasuk KJA. Bayangkanlah bagaimana KJA itu sekarang ini, satu karung itu 50 kilo. Berapa puluh ton tiap hari masuk pakamnya itu ke air Danau Toba. Termasuk pusatnya di situ Murun itu. Padahal di situ ada geosite, air terjun, yang kebanggaan kita karena dasarnya dulu meletusnya Danau Toba ini. Ini harapan saya untuk bagaimana bersinergi mulai dari Kapolda, mulai Kajati, dan juga aparat hukum dan para Kapolres di Danau Toba akan saya ajak mensukseskan ini. Sehingga target kita 5 bulan ini menjadi green dan hijau di era kepemimpinan Pak Prabowo. Baik, Pak Edison, menarik. Kita garis bawahi bahwa jawaban Bapak solusinya pendidikan SDM itu. Kami lemparkan pertanyaan Pak ke Dr. Laurentius. Kaitannya dengan pertanyaan kami Pak Edison. Kalau kita bertanya soal pendidikan di kawasan Danau Toba, baru-baru ini pengumuman bahwa SMA terbaik di Indonesia, khususnya matematika, itu Del. Nomor 1 di Indonesia. Baru kemarin kita dengar bahwa sarjana terbanyak di Indonesia ini dari orang Batak. Artinya kan kita tidak kekurangan sumber daya manusia. Barangkali mungkin lebih banyak di kota ya. Pertanyaannya, karena ini kaitannya dengan wirausaha. Kan sudah sering kita Pak Lawrence dengar, datang orang ke Danau Toba, seharian bahasa Bataknya. Mereka seperti trauma ketika bertanya, respon atau hati dari penjual itu tidak menempatkan yang datang itu seperti itu, tuan begitu. Apa solusi Pak Lawrence? Ya, kalau kita berbicara memang dengan pariwisata, itu harus ada perubahan mindset ya, pola pikir, dan juga perilaku. Jadi kalau kita menjadikan Geopark Danau Toba menjadi tujuan wisata dengan unggulannya adalah kawasan Danau Toba, itu sebenarnya mau tidak mau seperti yang disampaikan Ketua Umum tadi, SDM itu harus dipersiapkan.
Bagaimana SDM dipersiapkan? Tentu nih harus ada fasilitas infrastruktur untuk menyiapkan SDM-nya. Dan juga harus ada tenaga-tenaga pengajar atau pendidik yang mau terjun. Saya tadi tertarik memang apa yang disampaikan Pak Hotman, bahwa salah satu falsafah orang Batak adalah bagaimana supaya anak-anaknya itu maju sekolah. Bahkan tadi disampaikan, orang tua kita di kampung, apapun yang dikorbankan agar anaknya sekolah. Bukan agar anaknya, maksudnya kaya, bukan. Anaknya sekolah. Karena pendidikan itu adalah merupakan jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Tidak ada orang bisa sukses tanpa pendidikan. Walaupun ada yang belajar sendiri. Tapi belajar adalah salah satu cara untuk orang sukses. Yang kedua, masuk kita katakan, orang Batak sesuai dengan survei kemarin BPS, adalah suku terbesar yang mempunyai persentase tertinggi di Indonesia. Ini harus kita syukuri sesuai dengan apa namanya tadi falsafah tadi bahwa orang Batak mau maju. Tetapi kenapa kampungnya tidak maju? Ini pertanyaan. Kenapa orang-orang Batak yang ada tersebar di seluruh dunia dengan pendidikan yang tinggi tidak mampu untuk menjadikan kampung halamannya baik? Bahkan memprihatinkan, UNESCO hampir mencabut status geopark Kaldera Danau Toba. Ini kan ini. Kenapa dicabut? Karena memang beberapa standar yang ditetapkan oleh UNESCO tidak diikuti, bahkan tidak dikembangkan, bahkan tidak dilakukan perbaikan-perbaikan. Apa yang harus dilakukan? Pertama tadi sudah kita katakan, kontribusi masyarakat lokal, dan juga menurut saya bukan masyarakat lokal, orang-orang Batak yang di perantauan itu harus ikut berkontribusi untuk memajukan kawasan Danau Toba. Salah satu kontribusi tadi disampaikan Pak Hotman. Bisa nggak orang-orang Batak yang ada di perantauan, bukan hanya di Jawa, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, mau berkontribusi positif untuk membangun kampungnya? Dulu udah ada sebenarnya gerakan masih Pahutara Martabe. Kalau di kampungnya Pak Hairal ada namanya gerakan 1000 ya, Gebu Minang. Ini sebenarnya harus juga ditumbuh kembangkan, sehingga kalau tadi Nigofak ini bisa dipertahankan menjadi hijau kembali, ini adalah potensi yang luar biasa. Makanya saya pribadi sebagai anggota Dewan Pakar mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan KMDT untuk membantu pemerintah Sumatera Utara melalui tadi dengan MOU. Jadi memang masyarakat itu harus dilibatkan. Konservasi tadi disebutkan konservasi alam. Tadi beliau mengatakan bagaimana kawasan Danau Toba dibersihkan dengan keranjang jaring apung KJA. Demikian juga tadi illegal logging, hutan-hutan yang dilakukan sekarang digundulin sehingga terjadi banjir. Ini juga tadi udah mau dihimbau kepada gubernur maupun Kapolda sehingga tidak lagi pemotongan atau pembabatan hutan secara liar. Harusnya termasuk juga galian C yang kalau kita lihat galian C sekarang marak karena diperjualbelikan. Jadi saya pernah terbang itu Pak Edison dari dulu, dari waktu masih Kuala Namu, Polonia, terbang dengan Susi Air ke Silangit. Memang kalau kita lihat itu tadi galian C sebelah kiri, kalau kita dekat-dekat Aji Bata ini udah digundulin, termasuk daerah Tele ini. Ini mungkin harus, ini kan dirusak ini. UNESCO akan melihat ini. UNESCO akan melihat loh, kok sudah diberikan status geopark yang harus dipertahankan, ditingkatkan, tetapi malah ditinggalkan. Jadi harapan kita memang ide daripada KMDT membangun SMA unggul di luar yang ada sekarang, ada DEL, ada sekolah surungnya, ditambah lagi dengan universitas negeri, kita harus dukung ini. Jadi orang-orang yang di perantauan, orang-orang yang di pemerintah sekarang kita sampaikan nih, selamat kepada gubernur baru ini terpilih, udah dilantik. Demikian juga 7 kabupaten tadi sudah dilantik menjadi bupati ya, bupati termasuk Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang, Hasudutan, Bupati Toba, Bupati Karo, Bupati Samosir, Bupati Simalungun sudah dilantik, Bupati Dairi. Kemudian teman kita itu Bupati Dairi, Pak Pikner Sinaga, mantan sama direksi. Nah, ini barangkali KMDT bisa berperan untuk menjadikan 7 kabupaten ini merupakan satu
tim yang terkonsolidasi. Barangkali kalau mereka sendiri-sendiri kan bisa bergerak tanpa ada yang mengkoordinasikan melalui satu komite masyarakat Danau Toba. Bagus, ini harus kita dukung. Ya. Tadi Pak Laurentius sudah sebut selamat untuk Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Pertanyaan saya di titik itu, Pak Edison. Pak Edison sudah mengatakan Pak Bobi pernah berjanji seandainya dipercayakan rakyat menjadi gubernur, dan saat ini sudah menjadi Gubernur Sumatera Utara. Apa himbauan dari KMDT? Karena kebijakan pemerintah ini, kekuasaan politik ini kan penting. Bagaimana kawasan itu yang bertepatan, Kaldera ini kan di bawah naungan Gubernur Sumatera Utara. Apa himbauan Pak Edison? Nah, himbauan kita tentu karena Pak Bobi ini sudah lama saya kenal. Dan juga pada saat beliau wali kota sudah saya kenal. Karena ada kerjasama kita juga di Belawan. Dan beliau memang orangnya kerja keras dan komitmen. Kita lihat kemajuan Kota Medan ya. Infrastruktur sekarang dan beberapa sudah diresmikan beliau. Dan waktu kami juga keliling Danau Toba sama Gibran sama beliau sebelum Pilpres, dan saya sudah katakan itu, inilah Danau Toba yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi ke-7 menjadi super prioritas. Dan beliau mengatakan ini harus kita atensi, dan bahkan Pak Gubernur akan berkantor di Danau Toba nantinya. Dan juga kebetulan para bupati ini sahabat saya semua. Ubah Kasundutan, kami sudah makan di rumahnya minggu yang lalu sebelum dilantik. Dan saya syukuran termasuk Taripar, Bupati Taput, Effendi Napitupulu, mantan Ketua KMDT Toba beliau dengan Murpi Sitorus, dan juga di Samosir, Pandiko, 2 periode. Dan orang-orang ini ya tahu KMDT, dan sehingga seperti Pak Dr. Lauren bilang, kita memang daerah Gubernur Bobi ini sangat enak berkoordinasi, dan itulah rekomendasi daripada UNESCO. Nah, dan memang tanpa bupati, tanpa koordinasi ini tidak jadi. Oleh karena itu saya bermaksud akan bertemu kami dengan Dewan Pakar nanti dengan Pak Gubernur, dan mengundang juga para bupati, sekaligus dengan ada komitmen tanda tangan bersama di situ, baru kita sosialisasikan kepada masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, saya udah coba beberapa ke geopark itu di sana. Apa kata masyarakat? Apa itu geopark? Apa itu kaldera? Apa binatang apa itu? Kan ini siapa yang salah? Berarti ada yang salah ngurus. Padahal UNESCO sudah memberikan kepercayaan kepada badan pengelola geopark ini. Jadi itulah, dan kebetulan Rektor USU ini kan Dewan Pakar KMDT juga, Profesor Pak Muri, dan juga Unimed, dan juga guru-guru besar ada di KMDT ini. Saya optimis. Begitu kami mendatangani MUU di sini, kami undang beberapa stakeholder dan juga NGO nanti akan membangun di kawasan Danau Toba. Itulah saya optimis daerah Gubernur Pak Bobi ini bisa bersinergi dengan para bupati di kawasan Danau Toba. Nanti karena kita dibatasi waktu, Pak Edison, tolong dibingkai semua perbincangan kita ini. Tapi sebelumnya saya akan bertanya satu lagi ke Pak Laurentius. Mungkin juga seperti resume untuk kita dengar. Karena Pak Edison tadi sebut, seperti ini Kaldera ini kurang disosialisasikan. Artinya kan belum membumi. Apa kira-kira hal yang dilakukan agar ini berdampak, agar Kaldera ini juga diperhatikan semua masyarakat? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, geopark Kaldera Danau Toba itu berhasil kalau masyarakat itu dilibatkan. Tadi Pak Edison mengatakan justru masyarakatnya nggak ngerti. Ini kan satu dilema ya, suatu kondisi yang sebenarnya tidak bagus. Ya makanya barangkali harus ada fasilitator untuk memfasilitasi sosialisasi dengan masyarakat. Nah, ini dengan MUU ini saya melihat salah satu tugas daripada KMDT adalah mensosialisasikan
memberikan edukasi kepada masyarakat. Ini perlu ini didukung ini, ya. Jadi sebenarnya dengan diberikan kesempatan kepada KMDT mewakili masyarakat, ini salah satu mungkin nanti yang menjadikan kaldera geopark kaldera Danau Toba ini menjadi salah satu geopark yang diakui UNESCO menjadi lebih berhasil lagi. Yang kedua, saya mau menyinggung sedikit ya Pak Edison, tapi di luar saya sebagai ketua anggota Dewan Pakar, sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia, AMIKINDO, kami akan juga berharap nanti para anggota kami, masyarakat anggota AMIKINDO yang di kawasan Danau Toba agar ikut berkontribusi. Misalnya kalau ada pengusaha-pengusaha di sana, kita akan ajak mereka juga melestarikan lingkungan. Jangan juga menjadi sumber daripada kerusakan lingkungan, misalnya mengotori Danau Toba gitu ya. Karena saya lihat salah satu yang ditegur oleh UNESCO sehingga diberikan teguran kartu kuning karena beberapa standar-standar sebagai geopark itu tidak terpenuhi. Ya kan begitu. Sudah diberikan dengan pengakuan tanggal 7 Juli tahun 2020, tentu kan harus ada upaya-upaya. Upaya ini, barangkali ini perlu ini. Jadi kita harapkan pertemuan ini bisa menggugah pemerintah daerah, stakeholder, dan juga masyarakat yang ada tinggal di sana. Kita harus mempertahankan UNESCO Geopark Danau Toba ini menjadi salah satu tujuan wisata yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Danau Toba. Kami beri kesempatan untuk Pak Edison untuk membingkai perbincangan kita ini. Kira-kira apa gagasan pikiran Pak Edison sebagai Ketua KMDT agar benar-benar kaldera Toba ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat di kawasan itu? Baik, tentu ada kata mengatakan tidak kenal makanya tidak sayang. Terobosan yang akan kami buat nanti setelah kami ketemu dengan Gubernur Sumatera Utara dengan Pak Bobi, dengan para kepala daerah 7 kawasan Danau Toba, kami di tiap kabupaten akan membuat sosialisasi, mengundang seluruh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di tiap kabupaten, akan kami sosialisasikan apa arti dan apa maknanya dan apa gunanya kaldera ini, ya geopark ini, apabila ini menjadi hijau. Karena apa? Setelah ini lolos seleksi, setelah ini rekomendasi UNESCO dapat kita lakukan, berapa triliun uang masuk nanti ke kawasan Danau Toba? Ratusan triliun akan masuk dari luar negeri. Itulah salah satu syarat akan dijaga ini, karena bukan sembarangan Danau Toba ini. Letusan ribuan tahun yang lalu, sehingga orang memperjuangkan provinsi kabupaten menjadi geopark banyak tidak lulus. Nah, tentu ini kepercayaan dan kebanggaan bagi kita warga Sumatera Utara yang ada geopark kalderanya. Ya, itu harapan saya. Saya akan mengajak semua masyarakat dan juga stakeholder dan juga para bupati yang terlibat langsung untuk kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk menggolkan ini menjadi green, hijau, sehingga kita menjadi salah satu kepercayaan trust di UNESCO bahwa Indonesia di era pemimpinan Prabowo dan Gibran bisa kita bekerja sama. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Pak Edison. Demikian sahabat AMIKINDO TV, bincang-bincang kami bersama Dr. Laurentius Manurung, SEM, seorang pakar di KMDT dan Ketua Umum dari Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia atau AMIKINDO, dengan narasumber Bapak Edison Manurung, SHMM, Ketua Umum dari Komite Masyarakat Danau Toba. Terima kasih.